Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan ganti ban belakang Matic dengan jagang dua yang tidak bisa digerakkan atau jagang duanya mati. Nah, sekarang kita lepas untuk baut knalpotnya yang bagian mesin. Ini kuncinya dipotong jadi 1 kilan. Ini lebih pendek kunci T10 nya, cuma 1 kilan, dan ini tidak ada teman yang membantu. Nah, sekarang kita dongkrak yang bagian niumnya, tidak jagangnya ya, niumnya. Yang nium yang ada asnya itu kita dongkrak. Terus yang bagian CVT kita ganjal balok kayu atau kita ganjal dengan bata putih juga nggak apa-apa. Intinya roda belakang itu bisa berputar. Intinya seperti itu. Nah, modelnya seperti ini, saya ganjal memakai balok kayu. Nah, setelah rodanya sudah naik dan bisa berputar, sekarang kita lepas baut-baut yang ada pada knalpot yang menempel pada arem. Nah, kali ini saya menggunakan impact ya, memakai kunci T14 juga bisa. Kalau ini saya memakai impact biar cepat. Impactnya itu bisa mundur dan bisa maju, atau bisa mengencangkan dan bisa mengendorkan. Impact itu alat bantu mempercepat pekerjaan. Dan kita lepas untuk mur as rodanya ukuran 24, dan ini sangat sulit ya sebenarnya. Dan ini rodanya harus ditempelkan ke lantai. Keadaan kempes itu sangat sulit, dan ini harus direm belakang serta diinjak. Kalau memakai impact saya yang tidak kuat, terpaksa saya menggunakan kunci ring ukuran 24 dan diinjak serta direm belakang itu biar ada tekanan. Nah, diinjak pakai kekuatan penuh, injak lagi sampai murnya bisa lepas. Nah, setelah kendor, kita pasang kembali dongkraknya, dan kita pasang lagi pengganjal pada CVT ya. Istilahnya ban roda belakangnya bisa berputar, nggak usah tinggi-tinggi, yang penting bisa berputar. Dan cara ini aman sekali. Setelah dibuka, kita buka baut CVT-nya, baut aremnya, bukan CVT. Kita buka menggunakan impact lagi. Kalau nggak punya impact, ya menggunakan kunci T14 biasa. Sekarang kita lepas pentilnya. Kalau ini peleknya sudah pada lecet, jadi ini tidak saya telasari atau tidak saya lapisi karena peleknya sudah lecet parah ya. Itu kelihatan ada bekas putih-putih, jadi kita langsung pasang saja, langsung cukiti maksudnya. Ini sebenarnya rodanya atau bannya ini sudah pada babat ya. Ban luarnya bagian dalam itu sudah kasar atau bekas digeladak.
ban kempes tapi dinaiki terus, jadi benangnya pada bagian dalam itu sudah ada yang putus atau istilahnya nyepit ya. Kalau dikasih ban dalam itu gampang bocor. Nah, maka dari itu nanti ini ban dalamnya kita gunting untuk melapisi ban luarnya, biar suatu saat yang terjepit adalah ban bekasnya dan ban barunya masih tetap aman. Nanti lihat apakah ada bekas kejepit. Nah, itu ada bekas kejepitnya, itu tandanya ban luarnya itu sudah ada yang sobek atau kasar ya, babat bahasa Jawanya. Nah, babat. Nah, sekarang kita cari coba ada pakunya apa tidak. Kita coba dan bersihkan kotorannya nanti. Cara membersihkan kotorannya, kita pukul bagian ban yang bawah karena kotoran itu mengendap di bawah, paling bawah. Ini proses pencarian paku atau benda tajam lainnya. Ini khusus untuk matic yang jagangnya tidak bisa digerakkan. Jagang ini kalau di jagang 2 ini kalau digerakkan itu biasanya akan retak atau coklek. Yang coklek itu niomnya, bodi mesin, bukan jagangnya. Jadi sayang ya kalau pengen benerkan di tukang las karbit atau asetilin. Kalau las listrik tidak bisa, harus las yang ada apinya untuk memanasi besi jagang. Dipanasi terus asnya dilepas. Setelah dilepas asnya dibersihkan, terus dikasih vaselin atau oli dan dimasukkan baru normal kembali. Nah, itu dimasukkan, tujuannya untuk melapisi ban baru biar tidak kegigit atau terjepit oleh retakan-retakan ban luar. Untuk bannya disesuaikan ya ukurannya. Untuk ukurannya belakang, ukuran bannya 90/90 ring 14. Disesuaikan, jangan sampai bannya kekecilan. Kalau kekecilan nanti biasanya kurang begitu awet. Untuk pemasangannya jangan sampai melintir ya. Kalau melintir itu biasanya cepat bocor. Nah, itu baloknya terlepas, jadi kaget tadi mau ambruk. Ini untuk nanti kita lumasi dengan oli atau air sabun juga nggak masalah. Dilumasi tujuannya itu agar nanti garis ban atau heel bannya bisa rata dengan balek ya. Itu untuk proses pencepatan dan tidak memerlukan waktu berulang kali memompa. Lah itu dikasih pelumas. Kalau saya menggunakan oli bekas ya, tapi sedikit. Untuk yang baliknya juga oli bekas tapi sedikit. Bisa diganti dengan air sabun juga bisa. Tujuannya hanya untuk melicinkan. Dan oli itu tidak merusak karena cuma sedikit ya. Sedikit itu nanti setelah 1 hari biasanya olinya sudah hilang sendiri. Tuh lihat. Ini langsung dipompa juga garisnya langsung pas ya. Tidak usah diatur. Maksudnya tidak usah ditata dulu. Untuk pompanya nanti saja kita pasang
itu jangan sampai kebalik ya. Kalau sebalik nanti pengencangannya akan seret. Jangan sampai kebalik. Banyak kejadian yang kebalik, jadi dikencangkan itu malah rodanya seret atau berat. Nah, itu sekarang kita pasang kita pasang murnya. Nah, sekarang kita kencangkan menggunakan impact. Menggunakan T14 biasa juga bisa. Kalau untuk yang belakang, kencangkan dengan sambil direm. Nah, kencangkan dengan sambil direm. Kalau bisa sekencang mungkin ya. Terus kita pasang knalpotnya. Kita tempelkan dulu untuk knalpotnya. Nah, itu jangan sampai lepas ya, ada sealnya. Kalau lepas itu tidak kepasang, nanti suaranya akan seperti ngobos. Tuh. Nah, itu dipasang dulu, nggak usah kencang dulu, cuma ditempelkan dulu. Tempelkan dulu saja. Terus kita kencangkan yang bagian bulu banyak atau yang bagian mesin. Nah, itu dikencangkan dulu. Tujuannya biar pas ya. Kalau kuncinya tidak bisa, ini dilepas dan kita miringkan. Miringkan dan dipasang. Nah, begitulah. Memang kalau nggak ada teman yang membantu. Kalau memakai tangan kosong sulit, kita menggunakan kunci ya untuk memasukkan murnya. Ini tidak ada yang membantu ya. Jadi sedikit kesulitan. Nah, kencangkan kencang mungkin ya, tapi jangan sampai larut atau dol. Istilahnya kencang umum saja. Nah, setelah itu kita kencangkan baut knalpot yang di belakang 3 biji. Kencangkan. Saya menggunakan impact lagi ya. Ini untuk mempercepat waktu. Dan impact ini menggunakan kompresor angin. Nah, setelah itu tinggal proses pemompaan. Dipompa sesuai tekanan yang Anda inginkan ya. Nah, itu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel saya. Dan bagikan jika itu perlu. Jika Anda masih mengalami masalah atau belum paham, tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Jika ada waktu, saya akan jawab pertanyaan Anda. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan semoga Anda diberikan kesehatan selalu. Amin.